Ya teman semua, baik lagi di KPN News masih membahas kasus Subang. Kita akan bahas tentang ini ya, pra peradilan besok ya yang akan dilakukan atau dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2023 yang akan dilaksanakan ya oleh Bu Mimin, Arigi dan Abi. Tentunya sepertinya akan lengkap ya teman-teman, seperti kemarin tuh Pak Roman tentunya akan menghadirkan Bu Mimin, Arigi dan Abi. Ya mungkin juga untuk saksi-saksi juga akan dihadirkan berikut juga dengan saksi ahlinya. Itu bakalan makin siap ya untuk Pak Rohman. Bagaimana dengan Polda Jabar nih, apakah sudah siap kan kayak gitu. Apalagi kemarin kan berkasnya ditolak ya oleh pihak kejaksaan. Apakah benar-benar sudah menyiapkan atau belum nih? Jika belum, tentunya bisa jadi Bu Mimin, Arigi dan Abi itu bisa lolos ya kalau misalkan memang tidak memiliki dua alat bukti yang kuat ya. Yang kemungkinan besar kan memang alat bukti yang paling besar adalah pernyataan dari Danu ya teman-teman, yang memang dari saksi Danu ini menyatakan bahwasanya mereka terlibat. Tinggal ada bukti lain apa lagi nih yang menjerat Bu Mimin, Arigi dan Abi kayak gitu. Di sini yang gue mau bahas apa yang akan terjadi jika memang pra peradilan ini diterima ya. Tentunya kita harus fair bahwasanya Ibu Mimin, Arigi dan Abi, jika memang pihak Polda Jabar tidak memiliki bukti yang kuat selain kesaksian Danu, tentunya pasti akan dibebaskan ya teman-teman. Kita harus fair seperti itu gitu. Dan kita tidak tahu juga ya nanti rulesnya seperti apa di hakim. Apakah hakim di sini akan memutuskan nanti dibebaskan ataukah ditahan jika memang ada bukti. Tentunya pasti ditahan ya kalau misalkan memang sudah ada dua alat bukti yang kuat. Namun bagaimana jika dilepaskan, itu sih yang gue mau lebih bahas. Kalau misalkan mengenai ditahan dan dua alat bukti, ya mungkin itu sudah seharusnya seperti itu ya sebagai Polda Jabar yang memang harusnya sudah memiliki bukti yang kuat. Namun yang gue mau bahas, bagaimana jika Polda Jabar memang tidak memiliki bukti yang kuat gitu dan memang harus dibebaskan nih kayak gitu. Apakah nanti Bu Mimin, Arigi dan Abi akan tenang-tenang aja karena sudah bebas gitu kan ya, ataukah tidak gitu ya. Tentunya di sini walaupun diterima, walaupun nanti Bu Mimin, Arigi dan akan dibebaskan, tentunya pihak penyidik akan menyelidiki harusnya lebih maksimal lagi ya gitu. Harus teman-teman harus lebih dalam lagi, menyelidiki lagi, berarti harus ulang gitu, menyelidiki Abi, Arigi dan Abi. Harusnya bisa mendapatkan bukti yang lebih kuat gitu untuk menjerat mereka. Jika tidak punya, ya tentunya secara fair Abi dan Arigi dan Abi harus dibebaskan. Dan ini angin segar ya untuk pengacara atau kuasa hukum dari Pak Rohman. Karena apa? Kalau misalkan diterima dan Bu Mimin, Arigi dan Abi dibebaskan, tentunya seperti teman-teman ketahui kemarin kan sudah kita bahas mengenai yang namanya strategi dari kuasa hukum Pak Rohman dan juga pengacara Pak Roman dan juga yang namanya pengacara namanya Pak Fajar ya. Pak Fajar di situ sudah dijelaskan bahwasanya setelah Bu Mimin, Arigi dan Abi selesai ya, maupun diterima atau enggak, apalagi di sini sudah diterima dan kemungkinan memang akan dibebaskan, itu pasti akan lebih bersemangat lagi untuk yang namanya menyelamatkan yang namanya Pak Yosep gitu ya. Karena di sini dia opsi keduanya setelah menyelamatkan Ibu Mimin, Arigi dan Abi, akan menyelamatkan Pak Yosep nih teman-teman untuk pra peradilan yang kedua. Akan didaftarkan Pak Yosep. Dan bagaimana nih? Apakah Pak Yosep ini bisa gitu kan? Kan kalau menurut gue pribadi, kemarin itu berkasnya ini dikembalikan oleh kejaksaan karena memang Bu Mimin, Arigi dan Abi statusnya aja tidak ditahan gitu, otomatis di situ berkasnya dinyatakan tidak lengkap. Namun bagaimana dengan Pak Yosep? Karena menurut gue sendiri untuk Pak Yosep bukti-buktinya sudah terlalu kuat. Apakah di pra peradilan mampu untuk dibebaskan juga kan kayak gitu? Itu menjadi pertanyaan besar gitu ya, dan pastinya pasti teman-teman akan berpikir ya akan sulit banget gitu ya untuk membuat Pak Yosep ini dibebaskan di pra peradilan kayak gitu. Menurut gue pribadi seperti itu ya teman-teman. Jadi akan sulit untuk Pak Roman membebaskan Pak Yosep, namun masih mungkin untuk membebaskan Bu Mimin, Arigi dan Abi. Karena apa? Karena kemarin berkas ditolak itu gue yakin karena memang tidak lengkapnya
berkas dari Bu Mimin, Arigi dan Abi. Seperti itu sih alasan yang kalau gua pikirin gitu ya. 100% Pak Rohman, Pak Fajar yakin bisa membebaskan Bu Mimin, Arigi dan Abi. Namun di sini gue yakin kenapa Pak Yosep dipisah gitu ya untuk pra peradilannya, karena memang tingkat kesulitannya berbeda antara Bu Mimin, Arigi dan Abi. Dan juga kalau untuk membebaskan Pak Yosep ini tingkat kesulitannya akan lebih sulit lagi karena terlalu banyak bukti yang dipegang oleh pihak kepolisian kayak gitu. Disitulah dikala misalkan Bu Mimin, Arigi dan Abi bisa lepas, namun nanti Pak Yosep misalkan tidak lepas gitu, itu nanti bakal sama aja gitu. Karena apa? Jika Pak Yosep ini memang sudah terjerat nantinya, itu semuanya akan kena dari Bu Mimin, Arigi dan Abi juga otomatis belakang-belakangnya akan kena seperti itu teman-teman. Makanya di sini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan lanjutan tentang apa? Tentang yayasan gitu kan. Di yayasan ini akan juga memperkuat apakah di sini memang ada motif benar-benar dari Pak Yosep di situ ataukah ada orang lain atau motif lain seperti apa. Mungkin ada keterlibatan Yoris segala macam sesuai apa yang dikatakan Pak Yosep, kan itu kan penting ya teman-teman. Kenapa gue beranggapan yayasan diperiksa itu sampai tuntas juga penting, karena itu adalah petunjuk akhir juga ya, selain oknum ya teman-teman, karena belum akhir juga sih kalau oknum belum terungkap siapakah dibalik ini semua kayak gitu. Jadi ya seperti itulah ya, kalau misalkan minimal mau persidangan yayasan ini harus kelar dulu nih, diungkap apakah nanti Yoris akan terlibat atau enggak, karena kan di sini kita ikutin juga gitu ya secara adil. Di sini keterangan Danu sudah lengkap bahwasanya di sini ada keterlibatan Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi dan Abi. Tinggal kita cek di yayasannya apakah ini hanya bersangkutan dengan Pak Yosep saja ataukah ada tersangka lain di balik yayasan gitu yang memang nanti ada keterlibatan baru, ada tersangka baru gitu. Dan gue yakin sih di persidangan nanti Pak Yosep akan menyebut nama Yoris jika memang tujuan Pak Yosep adalah yakin bahwasanya Danu ini menyerahkan diri agar menangkap Yoris dan juga kawanan-kawanannya. Jika memang tujuan Pak Yosep seperti itu, ya memang harus dibuktikan oleh pihak kepolisian nih, diungkap nih yayasan. Dan gue setuju ya, karena kita kan mencari kebenaran di sini. Yayasan diungkap apakah nanti akan ketemu garis merahnya, apakah benar-benar Pak Yosep bersalah ataukah ada orang lain yang terlibat kayak gitu. Oke, segitu aja video dari gue, semoga bermanfaat. Kemungkinannya memang masih ada teman-teman kalau berdasarkan alat bukti yang ada. Ya tentunya pihak kepolisian sudah yakin, namun di sini tetap saja harus dilewati pra peradilan. Apakah nanti Bu Mimin, Arigi dan Abi akan lepas? Apakah nanti Pak Yosep juga bisa lepas? Kita tinggal menonton besok ya teman-teman, dan kita akan infokan kembali untuk informasi selanjutnya. Apakah ada strategi-strategi lain dari Bu Mimin, Arigi dan Abi untuk besok nih kuasa hukumnya? Kita lihat besok ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.